Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya semuanya baik-baik saja? Boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi. Wow, semuanya baik-baik aja. Oke, kita memulai ibadah kita hari ini ya adik-adik ya. Boleh lipat tangannya terlebih dahulu supaya kita berdoa, oke? Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kakak tunggu sampai tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari baru lagi Tuhan beri buat kami. Kami akan mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Kami siap untuk menari, kami siap untuk melompat untuk memuji nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Lambaikan tangannya, siap memuji Tuhan. Haleluya. Kanan, kiri, kanan, siap. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, asik. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, bagus. Dan bukit-bukit pun kasih goyangannya dong. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, bagus. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, cakep. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada keren. Oke adik-adik, kita mau sama-sama siapin hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mau ajak adik-adik untuk bisa duduk kembali. Kita mau sama-sama siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak mau ajak adik-adik untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau muji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami milik-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Mari sama-sama adik-adik dari awal katakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, amin, Kau jadi
Ikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku arahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Mari sekali katakan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan kami baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. In alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang hidup kami, Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan semuanya. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Mari angkat tangan adik-adik sekali katakan. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekhawatiranku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, mari sembah Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama belajar menyembah Tuhan lebih lagi.
Katakan Yesus baik. Kami milik-Mu Tuhan. Sungguh ku mengasihi-Mu. Aku menyayangi-Mu Tuhan. Yesus. Oh, mari adik-adik tutup matamu, angkat tanganmu. Kita mau sama-sama belajar lebih lagi menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi-Mu, aku menyayangi-Mu Tuhan. Sebab aku milik-Mu selamanya, selamanya. Oh Yesus Tuhan, kami milik-Mu. Ini hidupku Tuhan, kami berikan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, buat rasa sayangnya Yesus yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, kami mau katakan bahwa kami juga mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, selain kami kecil sekalipun Tuhan, tapi kami mau belajar menyembah-Mu. Sekalipun kami masih kecil mungkin kata orang, tapi kami mau tunjukkan bahwa kami mencintai Tuhan Yesus, kami menyayangi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus kami Tuhan. Kami sudah dapat cintanya Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Biarlah kami juga bisa menyatakan cinta kami buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami mau siapin hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman. Ketika Kak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Ini siap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aduh capek. Aduh maaf ya adik-adik ya, kakak telat. Aduh maaf banget ya. Aduh capek. Aduh maaf ya kakak telat datang ke sini. Soalnya tadi kakak muter. Karena jalan yang biasa kakak lewatin tadi macet dan ditutup karena ada jembatan yang roboh. Aduh masih capek. Aduh maaf ya adik-adik ya, kakak telat ya. Nah, oke. Nah sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ngomong-ngomong masalah jembatan tadi, itu sepertinya ada hubungannya. Jembatan yang roboh tadi dengan firman Tuhan yang akan kita dengar minggu ini. Minggu ini kita akan belajar tentang Jesus is the way maker. Atau Tuhan Yesus adalah pembuka jalan. Nah, jalan apa yang dimaksud ya? Supaya kita ngerti jalan apa yang dimaksud, ayo sama-sama kita buka Alkitabnya. Ayo adik-adik disiapkan Alkitabnya, kita mau buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 6. Nanti kita baca sama-sama ya. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Udah ada? Oke, kita buka sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6. Sudah? Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama ya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kira-kira jalan apa ya yang dimaksud sama Tuhan di sini? Apakah jalan tol? Apakah jalan berkelok-kelok, jalan lurus, jalan berbatu? Nah, jalan yang dimaksud Tuhan ini adalah jalan keselamatan. Nah kalau misalnya adik-adik ingat ya, kalau biasanya ada jembatan itu ada apa? Ada apa? Aduh gak kedengeran. Oh iya, betul. Ada sungai. Nah ada sungai atau selat. Sungai atau selat itu biasanya itu ada. Terus kalau kita mau nyebrang itu biasanya ada jembatan. Nah jadi jembatan itu fungsinya menghubungkan dua daratan yang terpisah. Sama aja, soalnya kalau misalnya diingat-ingat ada satu hal yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan?
Depannya huruf D, ada 4 huruf. Ayo siapa yang tahu? Apa-apa? Apa? Apa kurang keras? Oh iya, betul sekali. Dosa. Dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Seperti yang ditulis di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Seperti di gambar ini. Nah, coba tuh dilihat tuh. Nah, sama seperti tadi, sungai yang memisahkan dua daratan atau selat yang memisahkan dua daratan, ada juga dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Tadi kalau semisalnya Kak Friska nekat nih mau cepet sampai, bisa aja Kak Friska turun ke sungai. Tapi nanti Kak Friska hanyut, soalnya Kak Friska gak bisa berenang dan arus sungainya terus banget. Kalau semisal tetap dipaksain, orang yang bisa berenang pun bisa hanyut, apalagi Kak Friska yang gak bisa berenang. Sama kita manusia yang berdosa, kita nggak bisa berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang membuatkan jalan untuk kita supaya selamat. Kayak di gambar di atas ini nih. Nah, coba dilihat gambarnya. Oke, ngerti ya? Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu untuk membuat jalan bagi kita semua. Untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan Yesus sampai repot-repot datang ke dunia ini? Karena seperti di Yesaya 43 katakan, kita semua itu berharga dan mulia. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semuanya kita. Untuk membukakan jalan bagi kita. Nah, jadi kita semua harus bersyukur. Apalagi ini kan bulan Desember ya. Bulan Desember kan kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan. Jadi di sini kita sama-sama mau bersyukur sama-sama gimana Tuhan sudah datang untuk setiap kita, untuk menyelamatkan kita supaya kita nggak kepisah lagi sama Tuhan. Nah gitu adik-adik, dan gak hanya itu, yang kerennya lagi nih ya, sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Yohanes 14 ayat 6 yang tadi kita baca itu, sudah dituliskan di kitab Yesaya. Kalau memang akan ada anak manusia atau juru selamat yang akan datang ke dunia ini. Keren banget ya, padahal kitab Yesaya itu ditulis jauh banget sebelum adanya kitab Yohanes. Nah itulah kerennya. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Jadi usaha kita sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa selamat. Nah, ayo kakak ajak adik-adik semuanya, kita mau berdoa, kita mau sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu, kami punya Bapa seperti-Mu. Saat ini Tuhan kami mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami, Tuhan yang memimpin setiap hidup kami dan langkah kami. Kami mau mengenal-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami terima Engkau sebagai juru selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Untuk kelas kecil, Yohanes 14 ayat 6a berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk kelas besar, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Tiga, empat, lima. Oh, hai! Ada lagi latihan dance TikTok nih, soalnya mau ikutan TikTok Challenge. Jadi, Natal 2020 ini The Lion of Judah Kids bikin TikTok Challenge, teman-teman. Cara ikutannya gampang banget. Teman-teman di rumah suka bikin TikTok kan? Nah, harus ikut ini berarti. Jadi buka TikTok kamu, habis itu pilih lagu Natal favorit kamu, lagu Natal apapun, habis itu rekam dance kamu, terus upload ke Google Drive. Linknya ditunggu ya nanti di WhatsApp group. Nah, selanjutnya kita tunggu video kamu sampai tanggal 25 Desember. Terus, habis itu akan dipilih 2 video terbaik. Nanti diumumin di Natal Anak tanggal 26. Terus kriteria penilaiannya gimana tuh? Yang pertama, gerakannya yang semangat. Kemudian yang kedua, yang pakai kostum, yang pakai bajunya sesuai sama tema Natal. Oke, gampang kan? Yuk, ikutan TikTok Challenge. Kita tunggu ya video TikTok kamu. Shalom. Sekolah Minggu The Lion of Judah Kids GBI Miracle Service Yogyakarta turut mengundang Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik di rumah untuk tergabung dalam acara Natal Anak 2020. Natal Anak 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2020 pada pukul 4 sore. Acara ini akan diselenggarakan melalui kanal Zoom dan juga disiarkan secara live melalui YouTube. Kami tunggu keikutsertaan saudara-saudara dari rumah ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.